Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Belandina Yani Duhat. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 2 Stipa Santos Lulus Ruteng. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum itu, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, ada 4 poin penting dalam subtema ini. Yang pertama, definisi demokrasi. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Poin yang ketiga, esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dan poin yang keempat adalah tantangan demokrasi Pancasila. Poin yang pertama adalah definisi demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratin. Demos artinya rakyat, sedangkan kratin artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Secara ideologi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Poin yang kedua adalah latar belakang historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi. Sumber yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam demokrasi Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, negeri Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Ada 2 analisir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dilaksanakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia tidak senang lagi hidup di sana. Sumber yang kedua adalah sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang bersumber dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari demokrasi atau inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di depan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Stimulasi Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju masyarakat yang lebih egaliter. Dalam pandangan Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang demokratis. Sumber yang ketiga adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa
mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota-kota sekitar abad ke-5 Masehi. Kehadiran kolonialisme di Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi resepsi imperialisme, kapitalisme, sisi humanisme demokratis. Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Poin yang ketiga adalah esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang adil. Kita uraikan maknanya masing-masing. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan pemerintahan rakyat dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua, persamaan kedudukan di muka hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak dan bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Pajak adalah salah satu demokrasi di Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yaitu sikap mensyukuri, yaitu salah satunya selalu ingat akan tugas kepemimpinannya yang diemban kepadanya. Yang kedua, moral adalah ajaran tentang baik buruknya yang diterima di depan umum. Poin yang keempat adalah tantangan demokrasi Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seseorang dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Serikat 1950, dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya kita berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokratis Pancasila yang tinggal melakukan konsultasi menuju demokrasi yang matang. Oke teman-teman, demikian video yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap menaati protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Tetap semangat, salam sejahtera untuk kita semua.